Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Rukimin dari kelas 12 semester 4 dengan NIM 211206207. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Di sini saya akan membawakan tema indahnya keragaman di negeriku dengan subtema keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kompetensi inti yaitu yang pertama menerima dan menjalankan agama yang dianutnya, yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara memahami atau mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya. Sebelum kita mengenal keragaman dan budaya yang ada di Indonesia, kita tentu harus tahu apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mencapai banyak keragaman budaya, namun tetap menjadi satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan demikian, sangat wajar apabila mempunyai banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Keragaman tersebut hidup saling menghormati dan menghargai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Next, yaitu mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Alasannya yaitu supaya suatu bangsa tidak mudah terpecah belah. Selain itu, alasan lainnya yakni supaya bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Hal ini karena tak lepas dari prinsip-prinsip negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang tadi telah disebutkan. Selain itu, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih suku yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu suku Jawa. Budaya Jawa merupakan salah satu budaya yang memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia. Budaya ini
Jawa Tengah. Yang pertama yaitu ada adat istiadat di Jawa. Adat istiadat budaya Jawa kaya dengan tradisi adat yang masih dijaga dan dilestarikan. Salah satu contoh yang terkenal adalah upacara adat perkawinan Jawa yang syarat dengan simbol dan prosesi tradisional. Yang kedua yaitu pakaian adat yang ada di Jawa. Pakaian adat Jawa yang paling terkenal adalah kebaya untuk wanita dan beskap untuk pria. Kebaya adalah busana wanita yang elegan dan terdiri dari atasan yang khas dengan rok panjang. Beskap adalah busana pria yang terdiri dari baju, celana, dan kain sarung. Selanjutnya yaitu seni dan budaya di Indonesia. Seni dan budaya suku Jawa memiliki warisan seni dan budaya yang kaya. Wayang kulit salah satunya merupakan salah satu bentuk seni tradisional yang terkenal dari Jawa, yang menggunakan boneka kulit untuk menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, seni tari Jawa seperti tari gambyong, tari bedaya, dan tari topeng juga sangat terkenal. Contoh wayang kulit bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Oke, lanjut kita ke bahasa yang digunakan. Nah, bahasa Jawa adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku Jawa. Bahasa Jawa memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung pada daerahnya. Selain itu, bahasa Jawa Indonesia juga umum digunakan sebagai bahasa resmi di Indonesia. Next, ada agama yang dianut. Mayoritas suku Jawa menganut agama Islam. Namun, terdapat juga sebagian yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan kepercayaan tradisional Jawa seperti kejawen. Agama Islam di Jawa memiliki nuansa kebudayaan Jawa yang khas. Dengan adanya tradisi seperti selamatan atau upacara makan bersama, kemudian grebek atau prosesi religius, dan banyak lagi. Selanjutnya adat istiadat di Jawa memiliki sistem adat istiadat yang sangat kuat. Dengan berbagai upacara adat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya selamatan adalah upacara makan bersama yang dilakukan dalam rangka perayaan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Upacara bersih desa atau ruwatan juga sering dilakukan untuk membersihkan dan melindungi desa dari energi negatif. Selanjutnya yaitu ada suku Melayu. Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah yang luas di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan bagian selatan Thailand. Suku Melayu memiliki budaya yang kaya dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah dan perkembangan wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga dikenal sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku Melayu. Bahasa ini memiliki dialek yang berbeda-beda di setiap negara, tetapi tetap memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata. Kemudian agama yang dianut oleh suku Melayu. Mayoritas suku Melayu menganut agama Islam. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai agama ini tercermin dalam berbagai aspek budaya Melayu seperti adat istiadat,
Zapin, dan Minang juga merupakan bagian penting dari budaya Melayu. Selanjutnya yaitu kita move ke suku Dayak. Nah, suku Dayak adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Pulau Kalimantan, Indonesia. Suku Dayak terdiri dari berbagai subkelompok yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda, seperti Dayak Maju, Dayak Iban, Dayak Kenyah, Dayak Kayan, dan banyak lagi. Kemudian rumah adat suku Dayak. Rumah panjang. Salah satu ciri khas suku Dayak adalah rumah panjang atau disebut juga dengan betang atau ladang. Rumah panjang merupakan tempat tinggal komunal yang ditempati oleh beberapa keluarga yang terhubung dalam satu bangunan yang panjang. Rumah panjang memiliki fungsi sosial dan spiritual yang penting dalam kehidupan suku Dayak. Selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Nah, suku Dayak ini memiliki beragam dialek bahasa, tergantung pada subkelompoknya. Bahasa-bahasa yang digunakan termasuk dalam rukun bahasa Austronesia. Bahasa Dayak masih digunakan secara luas di kalangan suku Dayak. Meskipun ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Selanjutnya yaitu seni dan kesenian. Seni ukir kayu adalah bentuk seni yang sangat penting dalam budaya Dayak. Ukiran Dayak biasanya menggambarkan motif-motif alam, hewan, atau kelompok atau makhluk mitologis dengan detail yang unik. Seni ukir Dayak sering dijumpai pada bangunan rumah panjang, patung, peralatan rumah tangga, dan perhiasan tradisional. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh di sebelah kiri. Next, kita ke senjata tradisional. Nah, suku Dayak ini memiliki sejarah yang kaya dalam senjata tradisional. Parang atau mandau adalah senjata ikonik suku Dayak yang terbuat dari kayu atau besi dengan hulu yang diukir indah. Senjata ini memiliki nilai simbolis dan sering digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan tradisional. Untuk contoh lebih jelasnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Oke, next kita ke tarian tradisional. Tarian tradisional juga merupakan bagian integral dari budaya suku Dayak.